aplikasi. Nah, tadi sudah ternyata nyalakan, arahkan, dan simpan itu tidak bisa dipakai ya secara general untuk mengukur termografi inframerah. Sekarang apa lagi? Yang berikutnya adalah temperatur parameter. Di sini temperatur parameter ya. Temperatur parameter itu ada di semua merek kamera ya, berbagai macam. Ada beberapa kamera yang punya juga fasilitas offset ya. Ada yang hanya 6 parameter ini. Jadi di sini ada emisivitas, offset ini sama dengan sini. Jadi di sini ada emisivitas, jarak, temperatur ambient, kelembaban, offset ya, kemudian temperatur pantulan ya atau reflected temperatur. Nah, ini semua kamera punya. Nah, kenapa semua kamera punya? Karena gambar yang kita ambil ini belum merupakan gambar dengan akurasi yang sesuai. Temperaturnya kalau kita bisa lihat di sini 149,9, bisa juga 120,4. Kenapa? Karena temperatur parameternya beda. Di sini yang berbeda adalah emisivitas, yang berbeda adalah ambient temperatur, ya, dan juga temperatur reflected itu berbeda. Jadi kalau parameter ini berbeda, pengukuran kita juga berbeda. Pertanyaannya adalah parameter-parameter ini kita harus isi dengan angka berapa? Ya, ini yang diberikan dalam kursus agar setiap termografer itu bisa mengisi parameter ini dengan tepat. Sama seperti kalau kita punya, kalau di sistem proteksi relay over current ya, itu kan dia ada TMS-nya, ada kurvanya apa, kemudian ada pickup current-nya, itu berapa ampere ya. Ini harus diisi dengan tepat agar tidak jadi mistripping. Ya. Ini juga sama dengan kapasitor bank ya, sama juga dengan pressure relief ya, itu semuanya harus ada setelannya ya, di pressure berapa dia alarmnya dan sebagainya ya, itu kita harus set. Nah, sama seperti itu juga kamera termografi ya. Kalau yang atas itu fungsinya untuk trip, untuk alarm. Kalau termografi kita set parameter-parameternya, fungsinya untuk satu, akurasi. Ya. Akurasi ini perlu sekali, dia memerlukan parameter-parameter ini semua terukur dengan tepat. Ya. Terukur dengan tepat. Kalau tidak, maka dia akan bermasalah. Nah, di sini jadi inilah tujuannya adalah kursus ya. Dan kursus juga tidak hanya teori, tapi juga harus dipraktekkan agar tidak lupa. Karena ini menjadi kebiasaan. Nah, saya akan jelaskan mengenai parameter-parameter ini. Parameter ini emisivitas misalnya. Ya. Saya akan tunjukkan satu blok aluminium dengan berbagai macam jenis permukaan, ya, dipanasi oleh satu sumber setrikaan, ya, tapi itu temperaturnya berbeda-beda. Ya. Kita akan tampilkan di kamera termovisi blok aluminium dengan temperatur yang berbeda-beda. Bisa ditampilkan, Mas Iksan. Ya, ini blok aluminium. Ya. Mungkin dengan visual bisa diarahkan juga. Jadi kita bisa lihat di sini ada blok aluminium yang temperaturnya berbeda-beda. Ya. Temperaturnya sama tapi permukaannya berbeda-beda. Mohon maaf. Temperaturnya sama, semuanya dipanasi oleh sumber yang sama dari belakang, terus ditempelkan sumber panas, dan sudah kira-kira lebih dari 1 jam dipanasi. Harusnya temperatur seluruh permukaan dari blok aluminium itu seragam. Ya. Tapi kenapa kamera inframerah menampilkan temperaturnya berbeda-beda? Kita lihat dari warnanya saja sudah beda-beda. Ada gelap, ada yang terang. Padahal itu satu blok aluminium, tidak terpisah-pisah. Ya, tidak terpisah-pisah. Kita lihat di sini ada blok aluminium yang temperaturnya itu sebelah kiri itu ya, itu temperaturnya boleh dibuat fix, Mas Iksan, jangan gerak-gerak. Yang kiri, yang satu boleh ke arah bagian yang gelap.
Gerak di kiri bawah, kiri lagi. Spot 1 ke kiri lagi. Ya, oke, makasih. Spot 2 sekarang digeser ke tengah. Bagian yang terang di tengah. Kameranya jangan gerak, ya. Oke, kiri lagi. Terus kiri lagi. Ke sebelah kiri lagi. Sebelah kiri lagi. Ya, ya. Oke, terima kasih. Ya, kita bisa lihat nih temperaturnya selisihnya sampai 10 derajat antara bagian yang satu dengan satu lagi. Padahal satu blok aluminium yang sama. Ya, boleh ke bagian ke belakangnya, boleh Mbak Olive, boleh ke belakangnya aluminium, diangkat sedikit setrikaannya biar kita bisa lihat itu di belakangnya ada benda panas. Diangkat sedikit aja ke atas, di atas. Oke, ya, kasih turunkan lagi. Turunkan lagi, tempel lagi ke blok aluminiumnya. Jadi itu adalah sumber panasnya. Memanasi blok aluminium yang sama, dan kita bisa lihat ada temperatur yang berbeda-beda di blok aluminium yang sama, disebabkan oleh satu saja, permukaannya berbeda. Jadi emisivitas itu, terima kasih, saya kembali lagi ke slide sekarang. Jadi emisivitas itu tergantung permukaan, ya, tergantung jenis bahan dan juga tergantung permukaan, ya, jenis bahan, kemudian juga permukaannya, ya, permukaannya kasar atau tidak, permukaannya ada cat atau tidak, itu mempengaruhi, ya. Jadi emisivitas itu jangan diisi dengan 0,9 saja atau 0,95 saja. Dari mana ini? Ini dari pabrikan, Pak, waktu training dulu di sini mulai ini. Tidak, harus diganti sesuai dengan permukaannya bagaimana, bahannya apa, ya. Dan masalahnya lagi kalau kita lihat di kelistrikan, ya, atau di industri, mereka bahannya nggak cuma satu, nggak tembaga saja, tapi tembaga campuran. Jadi kita nggak bisa pakai tabel. Tabel itu tidak bisa dipakai. Karena tabel itu untuk tembaga murni, aluminium murni, bukan tembaga campuran, bukan aluminium campuran, jadi tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai tabel tersebut. Kalau memang konektor kita tembaga murni, silakan. Tapi kalau campuran, maka tidak bisa dipakai. Kemudian permukaannya juga sama. Kita tidak bisa samakan untuk seluruh permukaan. Ada yang mengkilap, ya, mengkilap sampai yang karatan. Ini emissivity-nya pasti beda. Emissivity pasti beda. Dan kita harus tentukan. Nah, ada langkah-langkah untuk melakukan bagaimana mengetahui mengukur emisivitas. Di setiap manual yang kami berikan kepada teman-teman itu ada jadi IK-nya, ya. Itu semua ada petunjuk menggunakan ini. Nanti ini akan kami berikan juga ke dalam apa? Ke dalam Dropbox, ya. Jadi di dalam IK ini saya coba cari yang paling baru, ya. Ini adalah instruksi kerja, ya, yang kami sediakan. Di instruksi kerja ini, selain cara-cara penggunaan, lensa, dan sebagainya, paling terakhir adalah di bagian akhir itu ada cara untuk menentukan template, ya. Membuat template, mengganti emisivitas, ya, itu menjadi emisivitas, tabel emisivitas kita bisa ganti juga. Ini ada semua. Nah, satu dokumen lagi saya ingin tampilkan. Untuk yang kamera lain,
Ini coba saya lihat. Ya, ini dia. Ini ada cara untuk fokus bagaimana, cara mencari nilai emfisitas bagaimana, ya ini semua ada di instruksi kerja. Ya, jadi kita punya parameter, ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semuanya ada di instruksi kerja bagaimana cara mencari nilai-nilai tersebut ya. Jadi setiap termografer sudah diperlengkapi bagaimana cara menyetingnya. Jadi ada di sini langkah-langkahnya ada di appendix ini ya semuanya, termasuk offset juga. Kita masuk ke distance ya, kita harus menentukan ya, kita bisa perkirakan jaraknya berapa ya. Ini jarak ini juga mempengaruhi ya. Kita contoh misalnya jarak ini selisihnya dari dekat dengan jauh, ini sangat berpengaruh pada akan mempengaruhi dua ini. Jadi distance akan berhubungan dengan maaf ini kelewatan. Distance itu berpengaruh terhadap ini ambient humidity dan ini. Emissivity ini akan berhubungan dengan reflective temperature. Ya. Distance. Correction ini berhubungan dengan kondisi cuaca. Ya. Ini tidak bisa dikoreksi kecuali dengan temperature correction ya atau dengan offset. Nah, kenapa kita lewati emissivity dulu? Emissivity ini hubungannya dengan reflective temperature. Emissivity makin tinggi, reflective temperature itu makin rendah. Emissivity makin rendah, reflective temperature makin tinggi. Artinya apa? Artinya kalau dia memantulkan, dan ini masalahnya di semua benda logam, itu pantulannya tinggi semua. Itu artinya apa? Mereka memiliki emissivity rendah. Ini sangat berbahaya. Itu sebabnya tadi waktu di Serandang, banyak sekali saya lihat ada terang-terang sana-sini ya, pantulan dari batu kolar. Nah, itu kenapa? Karena memang benda-benda metal itu pemantul semua. Itu sebabnya sulit sekali mencari hotspot di sana kalau kita tidak terlatih ya. Nah, ini yang kita perlu tahu. Kemudian yang kedua distance. Nah, sama kalau dia kameranya dengan objeknya itu dekat ya, objeknya itu dekat di sini ya, mungkin jaraknya cuma 1 meter saja, maka udara di sini tidak terlalu pengaruh. Tapi kalau objeknya itu jauh ya, power transmisi ya atau pipa-pipa yang ada di atas dari instalasi ya, itu menyebabkan faktor udara sangat berpengaruh. Nah, di sini ada udara. Nah, ini akan sangat berpengaruh. Karena akan ada 3 yang akan masuk ke kamera. Satu dari objek, ya, ini saya ganti warna lain biar kelihatan. Satu dari objek, ini panas dari objek masuk ke kamera. Kedua adalah kalau di sekitar objek itu ada sumber pantulan, ya sumber pantulan, saya pilih warna hijau, warna hijau ya, biru. Ada sumber pantulan, dia kena objek, kemudian masuk juga ke kamera. Yang ketiga adalah dari udara sendiri. Udara sendiri juga ada panasnya. Nah, ini juga masuk ke kamera. Jadi 3. Ini ada pantulan. Ada dari objek. Ya, dari objek. Dari udara. 3 ini masuk ke kamera. Dan kamera harus ukur hanya yang ini saja. Yang dari objek. Yang pantulan dan udara harus dihapus oleh kamera. Nah, itu gunanya penyetelan ini. Kalau tidak, maka sedikit dari pantulan masuk diukur, sedikit dari udara masuk diukur juga, sehingga pengukuran objeknya tidak akurat. Jadi parameter ini penting sekali agar pengukuran dari kamera ini akurat. Ya, itu tujuannya kita menyetel. Ya, tidak asal.